Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur untuk seluruh nikmat yang diberikannya. Segala pujian hanya untuk Dia yang Rahman, yang Rahim untuk seluruh hambanya. Doa keberkahan dan rahmat untuk pribadi mulia yang kita selalu usahakan menjadi suri tauladan untuk seluruh aspek kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan kegiatan kita mengkaji bahasa Arab Qurani. Tema besar yang sedang kita bahas adalah budi pekerti mulia di dalam Al-Quran, bagian yang penting dari berbagai macam, berbagai aspek, berbagai unsur, ya, bagian dari kandungan Al-Quran. Akidah dan ibadah sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Yang kita sedang fokuskan sekarang adalah tentang budi pekerti yang mulia. Dari aspek kaidah, ibu-ibu sekalian, kita sedang mendalami apa yang kita sudah pelajari dengan istilah fi'il dan fa'il. Ya, sebuah unsur pokok dalam eh, struktur bahasa Arab. Ini kita sedang membahas kelanjutan dari karakteristik atau ciri khusus bahasa Arab yang keenam berdasarkan versi bahasa Arab Qurani. Yang keenam yang kami maksud adalah mulai dari awal pembelajaran di buku 1 bahasa Arab Qurani memperkenalkan ciri khusus bahasa Arab yang disimpulkan menjadi 6 terpenting dari sekian banyak. Itu yang pertama, insya Allah ibu-ibu masih ingat ya, apa yang pertama? Tiga suku kata, Ya, terdiri dari tiga tiga huruf huruf ya, kata, tiga huruf berkembang, dasar, berasal, atau terdiri dari tiga huruf tiga pokok. huruf dasar. Kemudian yang kedua apa? Perubahan bentuk Perubahan terjadi kata di dalam kata itu sendiri sendiri. yang lebih populer Jadi, kita kenal dengan istilah tasrif atau sorob. Itu kita pelajari ya. Tuh, bayangkanlah ya, kita mempelajari itu bertahun-tahun. Tuh, pada satu sisi maka kita bisa berbangga ada orang yang hanya satu level itu lunas, tuntas mengkaji seluruh bab sorob. Yaitu satu kitab sorop bersama kitab-kitab yang lain tuntas dibahas. Kita ini 5 aspek tasrif aja bertahun-tahun ini. Ini indikasi bahwa kita itu memang berlatih untuk sabar ketika ada banyak orang yang begitu hebat bisa menuntaskan pelajaran itu dalam satu level kira-kira 3 bulan bersama dengan sekian banyak kaidah yang lain. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu sekalian, kalau ingat apa ciri khusus bahasa Arab yang ketiga? dibedakan antara tunggal dan Ya, jamak. ada tunggal dan jamak yang kita kemudian kenal dengan istilah ada mufrad dan jamak. Jamak. Kemudian ada 3 jenis jamak yang sudah kita kenali. Itu mungkin Bu Eti bisa sebut salah satu istilahnya jamak yang dalam bahasa Arab Bu Eti. Ya, Jamak mungkin Bu taksir, Dian bisa menyebut jamak salah satu taksir. jamak dalam bahasa Musli- Arab. mus- muslimin, Iya, bagus. muslim, Mungkin Bu Yuni bisa sebutkan salah satu jenis jamak dalam bahasa Arab. zakar salim, muannas salim. Iya, semangat Bu Yuni. Salah satu 2 yang muncul.
Mungkin Bu Dewi Ratna bisa menyebutkan yang belum disebutkan oleh teman-teman yang lain. Mujakar Salim, Mujakar. Iya, Mu'anas Salim dan Mujakar. iya, udah jadi jakar sekarang ya, Mujakar. Luar biasa, biar Jadi biar Jim, aman jadi katanya, Jim. Mujakar katanya. Mu'anas Salim, Mujakar Salim. Lama-lama jadi menjangkar, jangkar. Ya, itu ya yang ke berapa tadi? Yang ketiga ibu-ibu sekalian. Kemudian yang keempat, Tempat Jamak. dibedakan antara itu ya, Jamak. antara Zakar Mu'anas mudzakkar, tadi dan Mu'anas. muannas yang keempat. Yang ketiga tadi kan adalah Jamak. mufrad dan jamak ya. Mufrad dan Kemudian jamak yang empat. keempat Mu'anas dan adalah muzakkar. mudzakkar dan Ada muannas dengan Mu'anas. beberapa ketentuan. Kemudian yang kelima, ibu-ibu sekalian, serap. Serapan. iya, serapan. Artinya ini menjadi karakter bahasa Arab bagi orang Indonesia tentunya ya. Karena sudah banyak yang diserap. Kemudian yang terakhir kita mengenal ada dua pola kalimat Dua, dasar. dua Eh, apa susunan kalimat. ya, dua Dua susunan metode. kalimat. Susunan yang pertama yang diperkenalkan oleh bahasa Arab Qurani adalah fiil dan fa'il. Ini berkebalikan dengan yang kita pelajari di namadzid kalau ada yang ikut ya. Kalau namadzid susunan yang satu lagi yang Mubtada diperkenalkan lebih dahulu yang Sip. dikenal dengan mubtada dan khobar dan nanti. kabar. Kalau bahasa Arab Qurani dia urutannya dimulai dari fiil dan fa'il Dan karena kabar. ini basisnya adalah pengenalan jenis kata gitu ya. Ketika kita mengenal ada kata berjenis harf yang paling sedikit umumnya, maka diperkenalkan hubungan antar kata ada namanya jar majrur. Kemudian ketika kita mengenali ada kata berjenis fiil gitu ya, maka hubungan antara fiil dengan eh, Ayo. kata yang menunjukkan pelaku gitu ya, dikenal dengan nama fa'il. Ya, ya. Nah, baru nanti hubungan antar kata isim dengan kata yang lain. Logikanya bagaimana? Itu yang diakhirkan karena dianggap bahwa yang sedikit itu lebih mudah dipelajari gitu. Kalau kita lihat secara umum, secara sederhana ya ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dari jenis kata, kata yang paling banyak jumlahnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah kata isim. Tuh, kita anteng aja gitu. Kita anteng aja kemudian lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke atas, lihat ke bawah aja udah ada sekian banyak kata Isim. isim yang Isim. bisa diungkapkan dengan kata isim. Sementara kita dari segi perbuatan, dari segi fiil ada dua itu, anteng dan lihat. Nah, itu kan kata kira-kira dalam bahasa itu adalah fiilnya anteng, berdiam, duduk dan melihat. Dua lah fiilnya. Tapi apa yang kita lihat di depan dan sebagainya itu Isim. adalah isim. Jadi paling banyak demikian. Kemudian berikutnya baru fiil level tengah-tengah dan yang paling sedikit adalah harf. Paling sedikit adalah harf. Karena itu. Tapi kalau yang namazid, mengapa dibalik strukturnya? Karena kalau di namazid itu dan buku-buku bahasa Arab yang lain, ya logikanya adalah karena diinginkan peserta yang belajar itu bisa mengkreasi. Ya, bisa membuat sendiri, bisa merangkai sendiri untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Kalau kita berharap supaya bisa mengkreasi sendiri, kira-kira, ya kasih modal lah gitu. Dan modal yang banyak tentu adalah isim itu. Sementara kalau di bahasa Arab Qurani, posisinya kita tidak menjadi produsen. Kalau kita, posisi kita menjadi konsumen. Konsumen apa kira-kira? Ayat Al-Qur'annya sudah jadi, hadisnya sudah jadi, doa-doanya sudah jadi, kemudian ungkapan-ungkapan populer dalam bahasa Arab sudah jadi. Tinggal kita beli. Nah, kalau kita mau beli berarti modal yang dibutuhkan tidak sebanyak modal kalau kita mau menjadi produsen. Ya, konsumen ya tinggal beli. Prinsip-prinsip seperti ini, ibu-ibu sekalian, perlu dipahami. Ya, awalnya ini perlu dipahami oleh guru awalnya. Ya, perlu dipahami oleh guru, namun disampaikan kepada peserta supaya ada landasan
secara akademik ya, secara akademik, oh pantesan ini yang kita lakukan. Itu ibu-ibu sekalian sebagai pengantar dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Karenanya mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ya, semoga kita diberikan kesanggupan untuk menjalankan amanah ini ya. Untuk menjalankan amanah ini, amanah mensyukuri nikmat usia, nikmat waktu dan nikmat kebersamaan. Yuk, kita terus jaga dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu bapak sekalian nanti yang mengikuti pembelajaran ini melalui rekaman, ini kita ingat ya, kita sampaikan ulang, kita masih di tadribat Hamzah. Ada beberapa ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas bersama ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Di bagian Hamzah, kata apa yang sedang diprogramkan? Ada kata ahlul kitab dengan berbagai macam posisinya di dalam kalimat ya. Ada kata ahlul kitab, ada ahlul kuro, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ada ahli dzikri. Nah, kemudian ahlaka. Ini sudah kita bahas. Nah, sudah kita bahas ini ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran yang berkembang dari kata pokok ahlu. Hmm, Tadi ada ahlu, apa tadi? Ahlul kitab, ahlul kuro, ahlul zikri, berikutnya ahluka atau ahlaka. Itu yang kita sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya. Dengan sebuah kata akan melahirkan makna yang beragam ya, makna yang beragam sesuai dengan pasangan. Nah, inilah yang kita sejak awal ya, ibu-ibu sekalian, sejak awal kita jembatani dengan istilah konteksnya. Ya, istilah konteksnya. Kata ahlu ketika digabungkan dengan ahlul kitab, maka maknanya apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Iya, bagus. Kemudian kata ahlu ketika digabungkan dengan ahlul qura bermakna apa? Penduduk negeri. Iya, penduduk ya. Kemudian kata ahlu ketika digabungkan dengan ahlu zikri bermakna. Ilmu. Orang-orang yang berilmu. Nah, begitu ya. Begitulah jadinya. Begitulah kekayaan bahasa, apalagi bahasa Arab. Ya, apalagi bahasa Arab. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan mengkaji, ya ibu-ibu sekalian, mengkaji ayat-ayat lain yang menggunakan kata tersebut sebagai kata kunci yang akan membantu kita menjelajahi makna-makna Al-Quran yang lebih jauh, lebih dalam, dan mudah-mudahan meresap ke dalam hati dan pikiran kita. Kita baca dua ayat ini ya, ibu-ibu sekalian. Setelah itu kita lakukan, kita lanjutkan dengan diskusi pendalaman. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh وإذ qala قال Ibrahimu إبراهيم rabbi ij'al رب hadha baladan amina warzuq وارزق ahlahu minat أهله tamarati man amana minhum billah man بالله amana minhum billahi wal yawmil واليوم akhir. الآخر إن Innallaha الله ya'murukum an يأمركم أن tu'addul تؤدوا amanati ila ahliha wa idza وإذا hakamtum حكمتم bainan nasi an tahkumu bil adl. بالعدل. Iya, itu dia. Ini populer ya ibu-ibu sekalian. Ini bukan muncul sekali-kalinya gitu. Kenapa muncul lagi gitu? Ini menunjukkan ketersambungan
keterkaitan, kaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Hmm. Dipersilakan, ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu. Aman, tidak ada kendala. Aman, Pak Guru. Alhamdulillah. Bu Ratna aman, Bu Yuni aman? Bentar, Pak Guru. Iya, silakan. Ini saya ragu di Jaal. Ijal, iya. Hmm. Oke, silakan. Apalagi? Samar, samar, samaro. Sudah, itu saja Bu Yuni. Iya, sudah, Pak Guru. Oke, baik. Samarot, Berikutnya Bu Dian. samarot. Iya, baik. Ada lagi Bu Dian? Itu aja. Oke. Lanjutnya Bu Sri ada? Balada, Oke. Oke, baik. warjuk, nah, warjuk, warjuk, Ada lagi Bu Sri? warjuk, Oke, baik. Nanti ibu-ibu sekalian yang sudah tahu, izinkan saya untuk membantu teman-teman yang menanyakan ini ya, ini dengan cara lama ya, cara lama saya yang putar dulu itu ya, untuk membantu mengingatkan, menghubungkan ya, saraf-saraf yang terputus atau pengetahuan yang tidak tuntas dengan kita hubungkan dengan materi masa lalu. Nah, nanti kalau jalan pintasnya boleh yang sudah tahu, terutama Bu Ratna tadi, karena tidak ada persoalan, bisa langsung berbagi nanti. Itu saja Bu Sri sudah ya? Atau masih ada Bu? Yang Al-Baqarah 126 dan An-Nisa 58 sekalian ya, ibu-ibu sekalian. tuh, waduh, apa, tuh, antu, waduh, Iya, baik. Hmm. tahkumu, Pak, Ada lagi Bu Sri? tahkumu. Tahkumu sama hakam itu sama ya? Hakim, akama, Tahkumu, menetapkan hukum-hukum. punya bukunya sih. Coba itu lagi Bu Sri, mohon berkenan mengulang lagi apa tadi? Tahkumu, Oke, baik. soalnya nggak ada bukunya, jadi saya nggak tahu. Iya, itu Iya, nanti biar menjadi tanggung jawab Bu Yuni ya, Bu. Karena sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. udah Bun, udah aku sampul juga. Emang di buku 4 ada, bunyi ini kan nggak ada ya? Ada sayang, Ada. di halaman 9. Saya nggak pernah. Tapi di buku yang baru, kalau cetakan lama nggak ada. Ini Kalau saya, kalau saya di buku 3, nggak ada Bu Yuni. Yang dikasih Bu Yuni nggak ada tulisannya kayak gitu. Iya, emang nggak ada. Makanya pada ini. Ya nggak ada. ada di saya Baik, buku 3. berikutnya Bu Eti mungkin ada? Ya, apa yang sudah disampaikan teman-teman, Pak. Oke, baik. Lagi Ya. batuk, Pak, saya. Aman ya, Dapat aman ya. Bu Eti.
Eh, Baik, dari kata-kata ini ya, dari kata-kata ini yang ada satu, ada dua kata yang ini, insya Allah ini tidak tidak se apa, tantangannya lebih ringan ya. Eh, yang mana? Yang pertama adalah ya, supaya lancar mohon Bu yang sudah tahu tahan diri dulu ya. Saya ingin mengajak ya supaya yang eh, belum menyimpulkan bisa langsung menggunakan pemahaman-pemahaman yang dimiliki ya untuk membahas tentang itu. Yang pertama yang tantangannya ini bisa segera kita atasi adalah kendalanya. Kata warzuk. Nah, coba kalau Bu Sri mencoba ya gunakan dengan mengenali tiga huruf pokok gitu. Kira-kira apa tiga huruf pokok yang bisa dikenali dari eh, kata tersebut? eh, eh. Bu Sri bisa dengar saya? Bun, Yang Putri, yang mana? ada, oh, ada suaranya ya. yang yang Oh, bunda yang kalau bunda ada, tanyain. kalau ada Warzuk, Yang warzuk. yang wajib, wajib, 3 huruf dasarnya apa? Hamzah, bukan, wajib, ro, 3 huruf ro, dasar. ro, ro, ja, ja, apa, ro, jadi kop, Hmm. Iya, ada ro, ada ada zai, ada kof kop, gitu. Ada bahasa Indonesia yang mirip dengan itu enggak? rojak, Ada R, ada Z, ada ki. Rujak, rojak, rujak. Rejeki. Ada yang Bunda ingat itu dengan bermodalkan itu? rezeki, Iya, betul. Iya. riskon ya Pak. Jadi Iya betul. Oke. cuma ada Jadi, tambahannya wa itu ya, wau dan ya, dan itu ya, betul. itu ya. Iya. Nah, sekarang itu artinya di level pertama sudah. Level pertama apa tadi? Itu ya. Rezeki Level pertama adalah arti dasar. Arti ya, dasar itu bisa dicoba cari ya dengan menggunakan dan dan menggunakan apa rezeki gitu. gitu ya Pak, Ya, dan rezeki iya, dengan menggunakan tiga huruf dasar. Ya, dengan tiga huruf dasar jadinya. Itu artinya tiga huruf dasar, makna dasar. Selanjutnya, itu kan. Kalau Bunda empat cermat, ingat nggak Bun? kita cermat ya tahu. Untuk bisa Ya, itu cermat, ada ada empat hal yang perlu kita kuasai. Empat cermat. Pertama arti, Paham arti, kedua kedua bentuk, ketiga ya, jenis, kedua keempat, bentuk, kedua, ketiga tiga jenis, jenis, keempat keempat kalimat. posisi. Posisi kalimat. Hmm, ini ya, ini, ini sebelah tangan mah bisa ini karena nggak perlu pegang beberapa jilid buku ini mah. Itu, itu. Arti, bentuk, jenis, posisi. Jenis dan Nah, coba posisi. kita tingkatkan sekarang. Setelah tadi memahami makna dasarnya, coba Bunda kenali kira-kira itu bentuknya bentuk berapa kira-kira? master, bukan Pak, bukan master ya Pak. Ya Eh, boleh diken. tidak Yang bentuk penting tidak. ada cirinya yang Bunda. Oh, saya menduga ini masdar.
karena ada manis-manisnya. Ah, misalnya Oh, begitu. Saya menduga ini masdar. Ini karena ada apanya gitu loh. Ah, karena ada asam-asamnya gitu. Ini saya duga masdar karena ada manisnya, ada asamnya, ada pepaya. Itu mah rujak gitu. Oh, iya. itu Yang penting kan ada cirinya. Misalnya kalau diduga itu masdar, apa ciri masdar yang Bunda amati di situ? ah, itu masdar. Aduh, apa ya? Berarti dengan kata lain, ini tidak ada dasar yang bisa diceritakan. Nah, sekarang coba kalau Bunda ya ditanya-tanya, ya kita coba tanya sebaliknya. Kalau yang ada sukun akhirnya itu kira-kira dalam ingatan Bunda itu bentuk berapa itu yang sukun akhirnya? Hmm, itu eh, apa tuh? Budore, Pak, bukan? Oke, bagus ya. Nah, sekarang coba buka buku Bunda yang buku berapa saja, ya, buka buku Bunda yang berapa saja, ya, pelajaran berapa saja. Ada yang bisa dibuka di situ buku Bahasa Arab Qurani yang ada tasrifnya, ada, Bun? Fil Amr ya, Pak. Fil Amr, bukan? Ya, betul. Itu fil amr itu. Nah, sekarang silakan digabungkan. Sudah tahu makna dasarnya, sudah tahu bentuknya, gabungkan itu menjadi sebuah pemahaman. Kira-kira apa maknanya? Rezeki lah. Kira-kira apa ya? Rezeki lah apa? Iya, baik. Yaitu namanya ya, namanya kita belajar seperti itu. Kita mendapatkan pemahaman baru bermodalkan pelajaran-pelajaran yang sudah lalu. Akhirnya berawal dari warzuk, kenal tiga huruf dasar, kenal bentuk kata, Bunda Sri menyimpulkan warzuk itu maknanya rezekilah, begitu ya Bun ya? Ya, Iya, ya. baik. Ibu-ibu yang lain, kalau ibu-ibu yang lain dengan menggunakan ilmu yang sama ya, ilmu standar yang sudah kita miliki, kira-kira apa makna warzuknya? Nanti kita bisa pilih ya mana yang paling umum digunakan oleh orang Indonesia. Kalau dari Bunda Sri, rezekilah. Kalau yang lain, monggo. Berilah rezeki. Oke, bagus. Berilah rezeki. Yang lain? Berilah rezeki Ya, beramar, Pak. bagus. Yang lain? Ada dasar 10.000 nas. Kudus 5.000. Sudah, itu saja. Yang lain? Iya, Ya habis ini. baik. Tuh, tinggal nanti dipilih ya. Bu Sri ada dua ya. Ada pertama rezekilah, kemudian yang kedua berilah rizki. Dua-dua ini bisa digunakan, tinggal dicari mana yang umumnya, mana yang lebih sering digunakan oleh orang Indonesia. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Coba ini saya ingin konfirmasi terlebih dahulu ya. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu ke Bunda Sri. Kalau hakam tum, Bunda Sri sudah paham? Siapa? Sudah ya? Yang mana, Pak? Yang ini bawah, bawah, bawah. Hakam tum. Oh,
Paham ya? Saya hukum ya. Ya, baik. Nah, tadi Mm-mm. menanyakan tahkumu. Coba sekarang kalau sudah ada ini yang kotak dan ada yang bulat, coba diamati persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya ada tak tak itu ya, mudore ya. Ya, jadi dia sama-sama bicara tentang Hmm. Hukum. hukum. Kalau itu kita kenali sebagai fiil, kira-kira maknanya apa? Nah, hukum kan dasarnya, tapi kita pahami itu bentuk katanya adalah kata fiil, jenisnya adalah kata fiil. Fiil menunjukkan perbuatan. Kira-kira apa? Eh, Kalau kata hukum ditekankan pada aspek supaya dia menunjukkan perbuatan. Kira-kira apa jadinya? Memberi hukuman. Iya, bagus, memberi hukum. Nah, sekarang coba perhatikan di sebelah kanan yang memberi hukum siapa? Allah itu ya. Tuhan. Oke, bagus. Allah tunggal apa jamak? Hmm. Hmm. Atau kita balik itu hakamtum itu untuk tunggal apa untuk jamak? Hmm. Tunggal ya Pak. Tunggal ya, bagus ya. Hakamtum ada tak dan ada mim. Hmm. Itu kalau hakamtum ada tak dan mim di akhir kata ya. Coba Bunda Sri ingat-ingat ya. Domair dalam bahasa Arab kita udah pernah belajar domair. Coba diingat-ingat domir yang ujungnya ada tak dan mim gitu. Apa? Dua. Hua nggak ada tak dan mimnya. Tak, tak ini. Kan hua itu ada huruf H dan huruf waw. Domir yang ada tak dan mimnya. Kalian. Kalian itu bukan domir. Kalian itu bahasa Oh, Indonesia. Domir, bahasa Arab. Hmm. berbahasa Arab. Dua. Hua nggak ada tak dan mimnya hua. Atau begini, Hum. Bunda Sri sebut saja semua domir yang Bunda tahu. Hu. Terus, Hu. Hum. terus. Hum. Antum. Nah, udah ketemu itu. Antum kan ada tak dan mimnya antum. Berasa? Hmm. Udah Antum. berasa tak dan mimnya ada? Ya. Nah, Pak, yang ada tak dan mim domirnya, tadi apa Pak, domirnya? domirnya ini apa ya? Antum tadi kan ya? Ya, Iya, antum artinya apa? kamu, Hmm. Kalau anta, kamu dia, anta dia, anta kamu juga Pak. apa beda anta dan antum? Anta itu sendiri ya, Hmm? antum berdua, Iya, antum berdua nih kayaknya berdua, seperti ketiga, Bunda Sri dengan yang ada di foto sebelah kanan tuh ya. Selalu aja berdua, nggak nambah, nggak berkurang itu fotonya. antum berdua pasti. Iya. Ibu-ibu yang lain, antum apa yang diingat? Ibu-ibu yang lain? Kalian. Kalian. Iya, Kalian. antum itu kalian. Tuh. Kalau yang berdua, kita jarang sih yang membahas yang berdua itu ya. Kita pernah ada kata antuma. Antuma untuk yang berdua.
Nah, coba kita kembali lagi tadi. Hakamtum apa domirnya? Antum. Iya. Kalau begitu, apa Allah yang membuat hukum di situ? Kalian. Iya, betul. Hakamtum, siapa yang membuat hukum di ungkapan hakamtum? Yang tadi, jawaban yang tadi. Maka Hakamtum kalian, gitu ya. ya Nah, kalau ditahkumu, siapa kalau ditahkumu? Kalian. tunggu kalian juga. Nah, begitu. Jadi, sudah terjawab sudah pertanyaan Bunda Sri. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, Bu Yuni kemana nih Bu Yuni? Ada yang beli kan? Oke, kita tunda kalau begitu ya. Kita tunda yang tadi mau bahas ke apa ya, kepada yang di apa sponsori diinisiasi oleh Bu Yuni. Kita ke berikutnya ya. Nah, yang innallaha ya'murukum. Ya, Ya Pak di Guru, maaf. innallaha ya'murukum. Nah, sekarang ada Bu Yuni sudah kembali. Bu Yuni coba buka pelajaran yang ke-11 Bu Yuni. Bilang. Ke-11. Hmm, Ya Pak Guru. iya oke baik. Coba ke itu kan ada doa wudhu ya di pelajaran 11 ya. Wudu. Hmm. Jadi Doa wudhu. Doa wudhu. Ada nggak? Doa wudhu. Ada. Ya silakan dibaca Bu Yuni. Bu Yuni, silakan dibaca doanya. doanya ya. Ntar saya lagi nyari si ininya Pak Guru, aja alanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni. Iya itu maksudnya. Silakan, silakan, silakan. Ntar dulu baru. Mana sih Pak Guru? Doa wudhu tadi katanya udah ketemu tadi. Allahumma ja'alni wa ta'udina Allahumma. Nggak ketemu belum Pak Guru? Pelajaran 11, Heeh. ya, halaman ketiga. Cuman ketiga. Pak Guru. Di buku saya ini ada di halaman 63 nih buku saya. Pelajaran 11 di buku 2 Pak Guru. Ya, Di buku dua. mana-mana aja boleh. Yang penting pelajaran 11. Dulu Pak Guru. Aduh. Pelajaran 11 harusnya. Oh ini pelajaran. Waj'alni min ibadika. Ya ini lihat lagi nyari Salihin. ininya sih. Allah. Nggak ketemu Pak Guru. Doa wudu. Asyhadu an la Doanya. Ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla syarika lahu. waj'alni Asyhadu alla ilaha illallah itu ya Pak Guru ya. Allahumma ya ja'alna di bawah tuh Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma oh ya. Allahumma ja'alni Ya Pak Guru sudah ketemu. Allahumma ja'alni minat tawabin.
Waj'alni minal mutatahhirin. Ayo terus Waj'alni dibaca, dinikmati, dinikmati. Ini kan indikasi waktu belajar dulu ini tidak dinikmati, tapi hanya dilalui saja. Iya Pak Guru. Ayo dibaca aja dengan kenikmatan supaya lama dalam ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika solihin. Sudah Pak Guru. Ayo, apa yang diingat dari pelajaran itu? Ini berarti ija'al, jadikan. Oke. Sudah? Sudah Pak Guru. Nah, sekarang maju ya, maju masih di pelajaran itu ya. Maju ke mana? Maju ke latihan terakhir. Latihan terakhir ini. Pelajaran ini di latihan kan ada latihan pertama, ada istilah dengan kata-kata yang tepat. Yang kedua, bacalah dan pahami ayat-ayat di bawah ini. Yang ketiga, ada juga baca dan pahami ayat-ayat di bawah ini. Nah, itu ayat nomor ke-6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ibu-ibu yang lain juga ya, supaya ini Iya, sudah. menjadi solusi. Solusi. Rabbi ja'alni musliman musliman. Sudah, Pak Guru. Ya sudah Pak Guru. Iya, Tanya silakan. itu Apa sudah katanya di terjadi. situ di pelajaran 11 dulu? Yang keenam itu ya Pak Guru ya. Iya, betul. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Ini ya sama ya Pak Guru ya. Aminan warzuq. Dinikmati, jangan dipotong-potong begitu dengan komentar. Dinikmati aja. Ini kan indikasi dulu nggak sempat dinikmati. Ini cuma dilalui aja ini. Ayo. Iya Pak. Jadikan Warzuqna ahlahu minas samaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sama Pak Guru. Ya sama. Itu artinya kan saya secara gampangnya tinggal saya bilang sama dengan yang dulu ibu-ibu pelajari waktu di Bahasa Arab Qurani 2. Nah, tinggal saya Iya. tagih gitu. Tinggal saya tagih dulu waktu belajar itu di Bahasa Arab Qurani 2 apa dulu pemahamannya kan gitu. Nah, Iya coba Pak. lihat catatan kaki ya. Lihatan catatan kaki di situ. Iya Pak Guru. Iya, lihat apa? Di situ ada kata-kata Arab Yang beserta tadi Bu, artinya. ya Budian tanya tuh sama Rotin ada Ya, tuh. ada. Tuh, yang saya tanyakan tuh Wadu menyampaikan. Terus itu sama Ya, roti Samarot. tadi apa tuh buah-buahan. Tadi Samarot menyampaikan. Balad negeri. Wad, Balad aminan negeri yang aman. Iya Pak Guru ada tuh semuanya. Sudah? Udah. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke pelajaran 6. ya. Di pelajaran 6 apa yang kita bahas dulu ya? Pelajaran 6. 7, 7, 7, mohon maaf. Pelajaran 7. 6 dan 7 Pak. 7, 7. 7 Raja al Tadri.
Mengarkan. Sudah Pak Guru. Iya. Sudah? Semua? Sudah di pelajaran 6? 6 sampai 7, Pak. 6 apa 7? Iya, kalau udah ada 6 kita ke 7. Pelajaran 6 masalah Sampai 7, Pelajaran Pak. 6, 7, 7, ayo 7. 7 itu Itu yang murajamaat itu ya. tasriful Hmm. af'al. Sudah ya? Di Murajaah, pelajaran 7 sudah ya? tadrib, ya. Nah, murajaatan, pelajaran 7 silakan maju ke latihan. latihan Ya, berat, sudah Pak Guru. latihan berat. Nah, kalau sudah di latihan, latihan 1 ya, itu kan bacalah kutipan ayat-ayat berikut. Nah, maju ke nomor 3. Nomor 3, inaloha ya muru. Itu, Pak. Ya, Iya, sama Pak Guru. Inaloha ya muru bil adli Allah ya'muru bil wal adli. Ya, di wa sama di ini nih. Di yang ihsan. ini nih di screen. Inaloha ya murukum Ini ada di nantu Oh, Pak hati. Guru inget aja sih Pak Guru. Ada di sini, ada di sini. Jadi yang buat orang miskin, Bu. Orang miskin mah nggak banyak harta bendanya, jadi ingat dia punya apa. Kalau ibu-ibu makan kan kaya betul. Tingkat menengah 1 aja 5 bukunya coba. Mau ingat yang mana kalau begitu ya? Kalau tapi saya nggak bahasa bisa, Arab tapi nggak Qurani, bisa sampai bukunya 5. itu aja. Gimana nggak ingat kalau kita ibu kan. Bukunya sudah bertumpuk. 1 tingkat aja bukunya bertumpuk. Sudah? Coba lihat Iya. catatan kakinya ya. Waduh, menyampaikan kepada pemiliknya, menyampaikan waduh, inna Allah ya'murukum an tu'addu Sampaikan. amanatil illa ahliha. Tentu aduh. Oh, ini tadi yang tanyain Bunda Sri nih, menyampaikan Bun. Ada pemiliknya. Oh, pemilik ya Pak Guru ya, bukan keluarga ya? Ya kan tergantung konteks. Masa ada keluarga amanat? Udahlah. Iya. Eh, Berarti ada satu nanti lagi kan nih Bu ya. ini ngomong begini. Ini kan ngomong begini. Eh, Bunda, Bunda, ada amanat dari Pak Guru. Nah, terus Ada bilang tuh, pesan, ada pesan. iya gitu. Terus bilang itu. Berarti siapa yang itu? Nah, ahli dari itu kan? Bunda Sri gitu. Bunda Sri adalah ahli dari titipan, gitu kan? Ahli dari titipan. Maksudnya apa? Kan nggak kita bilang bukan keluarga dari buku yang Enggak. dititipkan kan? Pemilik dari buku yang dititipkan. Hmm. Miliknya. Dia Iya. kemarin itu kan ahli K keluarganya. Nah, ini ternyata ahli H itu pemiliknya ya. Ahli pemiliknya. Ini yang kita pelajari kemarin di kelas itu kemudian ya berubah-berubah ya karena ada domir sesudahnya itu ya. Namanya apa kemudian? Yang apa? Itu yang kemarin kita belajar di kelas kan kalau ada pengikutnya itu jadi berubah arti gitu. Oke, sudah ketemu? Sudah Hmm. Sudah Pak Guru? Antu adu apa jadi maknanya? menyampaikan
Coba lihat lagi menyampaikan. bukunya, Bu Dian. Iya, ini menyampaikan tuadu, tuadu, menyampaikan. Di kaki buku tiga, di kaki buku tiga, halaman 39, Mm-mm. itu ada tulisan tuadu, menyampaikan. Iya. Oke. Kalau dulu di BAKI itu satu apa, Bu? Menyampaikan kepada pemiliknya. Kalau di BAKI satu yang pelajaran 7 tadi apa, Ibu? Menyampaikan kepada pemiliknya. Kalau di buku Bu Yuni apa, Bu? Mengajak. Menyampaikan. Apa? Tuadu menyampaikan, Pak Guru. Di catatan kaki begitu ya, menyampaikannya. Iya, Iya, titik-titik nih. pemiliknya. Antuadu menyampaikan. Iya. Titik-titik, terus ila ahliha kepada pemiliknya. Ini di kakinya Iya. begitu. Itu berarti itu generasi baru ya bukunya ya. Mengacak ya Pak Oh, Guru ya? Ya ada yang mengacak deh Pak Guru artinya itu di dulu. Betul. Kalau di Tuadu, buku lama itu bisa membayar gitu. Bisa emang. oh, Membayar. membayar. Di sini Hmm. menyampaikan sama kayak di, Budian ini. di Iya. buku Menyampaikan di titik-titik buku kepada tiga, pemiliknya. halaman 39, di kakinya itu tulis tuadu, Hmm. menyampaikan. Di Menyampaikan. buku buku satu itu menyampaikan kepada pemiliknya, Iya. antuwadu titik ila ahliha. Oke. Sudah tuntas ya ibu-ibu sekalian yang kita Ya, Pak Guru. tadi ingin ketahui ya. Yang tadi kita ingin ketahui sudah. Nah, sekarang saatnya ibu-ibu sekalian ini dengan pemahaman-pemahaman yang sudah kita ingatkan, silakan saatnya kita ingin eh, menyimak apa pemahaman yang ibu bapak, ibu-ibu sekalian dapatkan. Silakan, yang pertama siapa yang ingin berbagi? Yang mungkin yang kita beri kesempatan pertama ini Bu Eti ya, Bu Eti karena Bu Eti ini pendengar setia kita mengamati seluruh jalan diskusi kita, pertanyaan dari Lagi teman-teman, nggak enak badan, teman-teman. Kak. Batuk terus. Syafakillahu. Oke. Silakan Bu, yang bisa disampaikan silakan Wa sekuatnya, iz semampunya. wa iz qala Ibrahimu Rabbi aj'al hadza baladan aminan wa warzuq ahlahu min nasamaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan jika dikatakan Ibrahim eh, Ibrahim dia Allah aduh, enggak, dan ingatlah dan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah eh, ada negeri, ada di kana ini ya, balada aman, dan jadikan negeri ini aman, dan berilah rezeki berupa sama roti, buah-buahan buah-buahan dari kepada berikanlah kan buah-buahan kepada penduduk, buah-buahan kepada penduduknya
di- minhum di antara mereka dengan Allah dan aliyau dan pada akhir itu Pak hanya sepotong-sepotong. Yang kedua bisa ada yang masih bisa? Innallaha ya'murukum an tu'adu al amanati illa ahliha wa idza hakamtum baina wa, ba- wa baina anasi antahkumu il adl. Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah memberi sesungguhnya Allah yang bisa nggak bisa nulis lagi Pak. Oke, baik. Jadi Terima kasih. keterjemah. Terima kasih, Bu. Ya. Sudah berusaha. Eh, baik. Kita mudah-mudahan segera sehat, sembuh ya, Bu Eti. Kita lanjut berikutnya. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Saya coba Pak Guru. Silakan. Ibrahim berkata kepada Allah, jadikanlah negeri ini aman, berilah rezeki kepadanya dari buah-buahan dan apa yang mereka amanah beriman, yang beriman minhum dari mereka sampai minhum man amana billah wal yaumil akhir, sampai akhir hari akhir. Jadikanlah negeri ini aman dan berilah rezeki kepadanya dan dari buah-buahan dan buah-buahan apa yang mereka imani dari mereka pada Allah sampai hari akhir. Gitu Pak Guru, maaf. Masih ada, Bu? Masih apa ada yang bisa yang terakhir, di-share? yang kedua. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan jika hukum bagi kalian di antara manusia antah bil'an, berikan hukum, menetapkan hukum yang adil. Begitu Pak Oke, Guru. baik. Terima kasih. Silakan berikutnya siapa yang ingin berbagi? Saya Bang Guru ya. Ininya Silakan. pas Silakan. wa qala Ibrahim rabbi ja'al hada baladan amina warzuqna ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikan ini negeri-negeri yang aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, maaf ya Bu. Negeri yang aman. Dan berilah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Bagi di antara mereka yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Innallaha ya'murukum an tawaddul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat
amanat yang kepada yang berhak menerimanya. Ketika kalian menetapkan hukuman di antara manusia, hendaklah kalian berbuat adil. Itu Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih. Bagus. Ada nuansa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Setiap orang punya kekhasan. Ini mencirikan bahwa ini lahir dari pemahaman, bukan sekedar membaca dari terjemahan. Silakan berikutnya. Ya Pak, Guru Silakan saya Bunda Sri. ya. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah jadikanlah negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan hmm, kepada penduduknya di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, Pak. Oke, ya. Terus berikutnya. Yang Anissa 58, Bun, mungkin. Mana, Bun? Bisa? Udah kan Pak, saya tadi. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya silakan Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum. Eh, ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri negeri aman ini, negeri ini aman, dan berikanlah rezeki kepadanya, ahliha, kepada penduduknya, rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan dan eh, orang-orang yang beriman hmm, pada Allah dan hari akhir. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa idza haq wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Sungguhnya Allah memerintahkan tadi tu'adu apa ya menyampaikan ya. Sungguhnya Allah memerintahkan mereka untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya, dan hukumlah mereka dan menetapkan hukum di antara mereka eh, bahwa dengan dengan hukuman yang adil, itu Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian yang sudah berbagi pemahaman. Nah, ini menunjukkan bahwa kesungguhan yang ibu-ibu berikan, ya, kesungguhan yang ibu-ibu berikan itu memperlihatkan hasil nyata. Hmm, Dan kalau lihat dari apa yang ibu-ibu tunjukkan, ya, yang ibu tunjukkan, ini memperlihatkan bahwa untuk kita, ya kita lah kita, maksudnya kita yang dengan
segala kekurangannya ini, ya, saya kalau keliru dalam menyimpulkan, mohon dikoreksi ya. Tetapi kalau saya secara pribadi melihat ya, berdasarkan beberapa eh, pengamatan secara umum, bahwa kita dengan kemampuan yang kita miliki ini rasa-rasanya sama dengan yang biasa kita kemukakan. Bahwa soal kaidah tidak harus melimpah, mufrodat yang harus terus meningkat. Karena kalau kita lihat kan hanya beberapa aspek saja tadi yang pertanyaan dan diskusi kita yang kita dasarkan pada aspek kaidah. Selebihnya lebih banyak bergantung kepada mufrodatnya. Baik, ibu-ibu sekalian, eh, terakhir sebentar dulu ya. Baik, dari apa yang tadi ibu-ibu sekalian sudah tunjukkan, ada beberapa hal yang kita perlu tambahkan sebagai penguatan. Yang pertama, hadza ini dalam penjelasan para ulama dan di buku kita juga sudah muncul. Yang dimaksud itu adalah daerah mana tuh? Ka'bah dan sekitarnya. Hmm. Hmm. Jadi kita kalau dalam konteks memahami, jadikanlah daerah Ka'bah dan sekitarnya, nah, Ya, ya, di kaki. jadikanlah Daerah gitu dan ya, sekitarnya. gitu ya. Ya, Jadikanlah Ka'bah daerah dan dan sekitarnya negeri yang aman, daerah yang aman Aman. ya. Baladan di sini kan konteksnya jadinya daerah yang aman. Kalau Oh, bicarakan negeri, itu. enggak negeri gitu, Pak. Karena kalau konteksnya Ka'bah dan sekitarnya kan belum jadi negeri ya. Oh, Kan kata itu nanti kalau Ka'bah dan sekitarnya jadi negara ya bisa berarti negara gitu. Hmm, Dalam konteks ini ya. Berarti lokasi ya daerah. Ya, daerah ya masih Kota, dalam tataran kota aja itu. kota Mekah gitu kan ya. Hmm. Nah, itu yang pertama hadza ya. Yang kedua coba ibu-ibu sekalian perhatikan ini. Warzuk, apa maknanya tadi warzuk? rezeki, berilah rezeki. Berikanlah Dan rezeki. As-samarot, apa maknanya? buah-buahan, Buah-buahan. Apa hubungan antara rezeki dengan buah-buahan? ya kan, Rezekinya berupa di buah-buahan. antaranya buah-buahan, Apa di antara hubungannya? rezeki, di antara buah-buahan itu bagian dari Nah, rezeki. ya. Buah-buahan itu rezeki. Buah-buahan adalah bagian dari Bagian rezeki. dari rezeki. Kemudian lanjutkan berikutnya. Ahlahu, apa maksudnya ahlahu? Keluarganya. Enggak dong, masa ada keluarga di sini? Lihat Eh, konteksnya dong, Ber- Buyun. mana oh Pak? iya, berhak, berhak yang penduduknya kalau Penduduk. dari yang di atas. Nah, coba. Aman amana minhum. Apa Aman, hubungannya? aman ya Pak. Orang-orang yang beriman. Iya, apa Penduduk, hubungan antara negerinya, penduduknya, dan penduduknya Pak, orang yang beriman? Bahwa penduduk itu orang yang beriman. penduduknya Yang yang lain, beriman gitu Pak. yang lain. Apa hubungan yang antara beriman, yang ber, orang beriman yang Penduduknya berhak di antara menerimanya. mereka yang beriman Pak. Baik, jadi ibu-ibu kalau amati gaya-gayanya ini, itu seperti tadi ada keseimbangan. Buah-buahan adalah bagian dari Bagian rizki. daripada rezeki. Orang beriman adalah bagian dari Bagian Dari penduduk penduduk. negeri. dari penduduk negeri. Mm-mm. Dari penduduk negeri itu, dari penduduk daerah itu. Nah, itu artinya apa? Kalau kita sebut berikanlah rizki, apakah termasuk di antaranya buah-buahan? Iya. Ya, Iya, itu artinya kan bagian daripada. sebenarnya kan kalau sekedar ingin mengatakan berikanlah rezeki kan nggak usah disebut asamarot kan kalau sudah termasuk gitu. Iya, Ya gitu. Tapi ketika dia sudah termasuk asamarot itu sudah termasuk di dalam rezeki, kok disebut lagi? Nah, ini ada makna di sini. Nah, begitu juga halnya. Orang yang beriman bagian dari penduduk apa bukan?
Iya, bagian dari Iya, penduduk. itu artinya kan hanya dengan mengatakan penduduk Mekah saja kan berarti Penduduk sudah Mekah yang termasuk kan? beriman. Hmm. Ketika orang beriman sudah termasuk di dalam ahlahu, tapi tetap disebutkan, kan berarti ada maksud gitu. Itu. Berarti ada makna di situ. Itu. Kira-kira apa maknanya? berarti Mungkin penduduk lebih pada penyampaian. Nah, oke, baik. Kira-kira singkatnya ini seperti kehidupan biasa kita, tapi karena kita mungkin eh, tidak banyak mengkaitkan dengan kehidupan nyata kalau belajar, jadi eh, kita bisa jadikan itu sebagai untuk. Ini seperti ketika ada yang memberikan sambutan begini. Yang kami hormati para hadirin sekalian. Yang kami hormati Pak RT, yang kami hormati Pak Lurah. Apakah Pak RT, Pak Lurah bukan bagian dari para hadirin? Iya, Lah, terus iya kenapa bagian. disebut? Kenapa disebutkan lagi? Nah, di spesial nah, kira-kira khususkan khusus begitulah Diberikan ceritanya. khusus, diberikan Nah, khusus. begitulah ceritanya. Jadi, buah-buahan dianggap bagian dari rezeki yang istimewa. Dan kita juga begitu kan? Ya, kita juga begitu. Di rumah-rumah kita jarang itu kalau ada tamu itu hanya di rumah orang-orang yang istimewa, orang kaya itu ya. Yang kalau ada tamu Disediakan buah-buahan. bagian dari sajiannya itu buah-buahan. Kalau teh, kopi, itu udah biasa itu. Itu nggak dianggap istimewa. Tapi kalau udah ada buah-buahannya itu tanda. Gitu. Nah, ini nanti yang akan menjadikan kalau ibu-ibu nanti kalau melihat ya gaya Al-Qur'an ya, gaya Al-Qur'an gitu ya tentang buah-buahan dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan sebagai tambahan ya untuk memperkaya ibu-ibu sekalian dengan pemahaman yang sudah dimiliki. Kemudian berikutnya ibu-ibu sekalian, Anas ini. Apa tadi artinya Anas? Manusia, manusia, Bainan nas, apa artinya bainan di nas? antara manusia. Nah, antara manusia. Antara coba manusia. lihat ya. Ini kalau lihat dari konteks, ini berarti bukan manusia biasa ini. Bukan artinya bukan manusia dalam konteks normal. Bukan dalam Artinya konteks itu biasa-biasa saja. khusus. Hmm. Dalam konteks apa di sini? Lihat konteksnya. Kalau tentang hukum, berarti ada kaitannya dengan perselisihan. Gitu. Iya, Gitu. Itu artinya bahwa kalau nggak ada masalah, untuk apa dibuat aturan, untuk apa dibuat hukum gitu. iya. Adanya hukum itu mengindikasikan ada perselisihan yang Perselisihan terjadi yang atau mungkin terjadi kalau tidak diatur gitu. betul. Tuh ya, kalau tidak diatur. Karena itu kan tidak ada aturan baku kalau kita kalau kita ulang tahun. Nah, kalau kita ulang tahun, yang menraktir itu yang ulang tahun atau teman-temannya yang Yang ulang tahun. itu. Itu kan nggak ada itu aturan bakunya karena tidak akan menimbulkan perselisihan. Hmm. Gitu ya, Ibu sekalian. Jadi Ya, bainan nas itu tadi ya, ditingkatkan lagi pemahamannya bahwa ini bukan manusia dalam arti biasa-biasa saja, dalam kondisi normal, dalam kondisi standar, tetapi yang positif. dimaksud adalah orang-orang yang berperkara, berselisih, yang bersangkutan dengan persoalan hukum. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Ibu-ibu sekalian. Iya, Boleh Jadi dikonfirmasi jadi lagi nyebut, kalau ada. Bu, jadi nyebutnya Orang-orang yang berselisih, jadi kita nggak nyebut iya, bisa diganti tadi itu. Coba aja Bu Yuni coba apa adanya dulu, baru berikutnya ubah tadi dengan orang makna berselisih itu ya berselisih. maknanya. Mhm. Coba, mau dicoba? Ya Pak Guru, sesungguhnya Allah Yang ini aja, wa mengingat idza hakamtum. Wa idza hakamtum.
gitu ya Bu, Pak Guru. Oke, baik. Menetapkan Ada hukum lagi yang itu ya, lain? Mungkin mau dikonfirmasi? menetapkan hukum yang adil ya. Iya. Baik, itu Enggak dia yang ibu-ibu. Bainanas. Hmm. Bainas, bainan, bainan nas. Mm-mm. Baik. Bukan. Ibu-ibu sekalian, nah, itu dia kajian kita pada kesempatan kali ini. Selamat beristirahat ya, Bu Eti. Mudah-mudahan segera sehat ya. Nah, ini indikasi badan minta untuk diperhatikan. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk kegiatan diskusi kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Bapak Guru, Mohon maaf teman-teman. untuk kekurangan kami dalam membimbing, mendampingi ibu-ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Pak Guru.